Waduh, komputerku nyetrum nih. Selamat datang di Betamax7.com channel. Salam teknologi, salam komputer. Jadi tadi udah jelas ya kalau komputer saya nyetrum seperti ini. Nyala ya touchpad-nya. Dan tentu ini berbahaya, karena kalau dipegang entah komputernya, entah kabel USB, entah keyboard, entah HP yang metal, dia akan berpotensi menyengat ke manusia, yang tentu mengagetkan dan berbahaya tentunya. Seperti ini. Selain berbahaya untuk manusia, juga untuk ke audio, dia akan ada desis seperti itu, dan ini harus dihilangkan ya, harus diatasi problem nyetrum seperti ini. Pemirsa bisa siapkan touchpen seperti ini, tentu harus punya ya tiap rumah touchpen aja. Kalau nyala kayak gini ya nyetrum ya. Dan untuk lebih yakinnya kita pakai voltmeter ya, seperti ini. Komputer nyetrum kerap kali terjadi ya. Misalkan rumah pemirsa itu memang nggak bagus, rumah kantor itu nggak bagus kelistrikannya, khususnya di bagian grounding. Seperti halnya contoh kali ini yang memang tidak ada groundingnya, praktis komputernya nyetrum ya, nyetrum nih. Dan untuk lebih yakinnya kita ukur pakai multimeter ya, seperti ini. Kita set ke VAC. Ini adanya cuma 750 volt AC ya, paling bawah. Dan kita lihat voltasenya berapa kok sampai nyetrumnya ngagetin. Dan tentu tidak aman, serta ya bikin audio ngeses ya. Cara ngetesnya kita tempelkan probe bebas ya ke bodi komputer. Ini awas jangan dipegang, nyetrum ya. Terus yang satunya ke bumi ya, ke lantai dan lain sebagainya. Tempelkan saja dan jreng, hampir 100 volt. Pantesan yang ngagetin. Dan solusi untuk permasalahan seperti ini adalah sebagai berikut. Solusi yang pertama adalah solusi yang saya sarankan dan memang permanen, yaitu kita cek colokan listriknya ada grounding atau tidak. Cirinya dia kabel 3 ya, misalkan di tembok itu kabelnya 3, kabelnya grounding itu pasti warna ini kuning strip hijau. Ini standar build ya, wajib kuning warna hijau. Loh mas, kalau tidak ada bagaimana? Lebih baik panggil tukang ya, seperti saya, tukang listrik gitu. Mas tolong perbaiki listrik di kamar saya atau rumah saya sekalian, biar nggak nyetrum, tambahin grounding. Ya itu memang mahal sih, tapi itu solusi permanen. Kalau pemirsa bisa pasang sendiri ya lebih bagus ya, grounding seperti ini. Kalau mau pasang tambahan grounding juga bisa kan. Tujuannya ya biar nggak nyetrum nih. Kalau ini kan nyetrum nih, tuh ya, nyetrum. Karena memang ini cuma 2 kabel. Jadi solusi pertama, panggil tukang, pasang grounding. Nah, sembari kita menunggu proses pemasangan, kan nggak mungkin kan komputernya nggak dipakai. Kita tetap pakai komputer maupun komponen elektronik lain seperti charger HP yang juga bisa nyetrum, charger laptop juga bisa nyetrum. Jadi sembari kita nunggu tukang beraksi ya, kan itu nggak sejam 2 jam, itu lama. Ada prosesnya, narik kabel, masang grounding tambahan dan lain sebagainya. Sembari nunggu itu selesai, kita bisa buat opsi kedua atau alternatif kedua, yaitu solusi sementara atau ya tidak permanen ya. Ini hanya untuk darurat, jangan sering-sering dipakai ya, takutnya nanti kenapa-napa. Kita lanjut ke solusi kedua, yaitu solusi sementara, solusi darurat sembari nunggu tukang listriknya pasang grounding seperti itu. Yaitu kita siapkan paku ya. Ini solusi darurat saja. Paku saya pakai paku baja gitu aja ya. Boleh paku kecil, yang penting paku lebih dalam lebih bagus tentunya. Seperti ini paku, terus kita paku ke arah lantai ya. Bisa tembok, bisa lantai. Seperti ini. Paku ya. Nih. Udah ya. Ini paku. Kelihatan tuh ini paku loh. Paku kita siapkan seutas kabel 1,5 mili cukup lah. Seperti ini, saya pakai kabel grounding sebagai contoh, karena memang ini area dapur belum tak pasang ya untuk groundingnya, mengingat saya masih nunggu kabel seperti itu. Terus pasang kabel tembaga ini ke paku ini, dililitkan saja. Ini hanya untuk solusi sementara kalau nyetrum.
kita ikat ya. Ini namanya groundingan kalau nyebutku, grounding sementara. Nah, ujung yang satunya ini, nah ini nyambung ya kabelnya ya, dari lantai sini ada satu kabel lagi. Ini ditempelkan ke bodi komputer kita ataupun ke colokan kita yang sementara itu, supaya arus bocor dari bodi komputer ini, contoh ya, nyala ya dia, akan mengalir ke bumi sementara. Contoh, kita lagi nyala ya dia ya, kita tempelkan si grounding dadaan ini ke bodi komputer dan hasilnya adalah udah nggak nyetrum lagi. Tuh ya. Tapi ingat, ini hanya untuk sementara, karena takutnya kalau dikira untuk permanen, kalau ini tiba-tiba putus, entah kesenggol entah apa, tiba-tiba bisa kesetrum lagi kita kan. Tentu tidak saya sarankan. Ini hanya untuk darurat saja. Ini ya. Tuh, cara darurat. Lebih baik ya cara permanen. Panggil tukang untuk pasang grounding. Oke, biar lebih yakin, kita cek pakai lagi-lagi multimeter untuk mengetahui arus bocornya itu benar-benar hilang atau tidak. Sama ya. Nih, saya tempelkan ke sini yang grounding dadaan tadi. Oke, terus kita tempelkan ke komputer kita. Nunjuk ya. Ayo kita berdekat. Nunjuk dari atas mungkin. Nah, terus saya coba tempelkan ke sini. Hilang nggak? Hilang Pak D. Dengan grounding sederhana ya. Tapi ya saya ulangi lagi. Darurat. Jangan dibikin ini sebagai solusi permanen. Bukan ya. Solusi permanen tetap pasang grounding di tiap colokan untuk keselamatan dan keamanan kita sebagai pengguna. Iya, 0. Dan tinggal kita pasang di bodi komputernya. Caranya ya ini ya, penting ini. Off-kan dulu, aku takut kesetrum ya. Tukang listrik takut kesetrum ya saya. Nih. Off-kan dulu ya untuk stop apa? PSU-nya, stop kontak. Nolkan dulu. Terus kita lepas. Hati-hati ya, jangan sampai kepegang bodi komputer kita. Kita lepas dulu colokan nih. Daripada kesetrum ya toh. Terus dari monitor juga bisa berpotensi kesetrum atas. Saya lepas dulu kabel ini display port. Nah oke. Udah lepas ya. Kita cek ada listriknya enggak. Udah hilang ya, karena udah dicabut semua yang berpotensi nyetrum. Baru kita lilitkan ke sini. Nih udah nyetrum ya. Nah, kita lilitkan ke sini. Ini namanya solusi sementara. Nih. Nah, saya pasang listrik, saya pasang komputer, pokoknya semuanya lah. Sebisa saya. Ya otomotif. Ikat ya ke sini ya. Nih. Udah. Kalau udah seperti ini saya yakin ya, nyolok-nyolokin untuk komputer seperti ini. Colok, nggak nyetrum lagi. Mau di on kan pun nggak nyetrum lagi, karena arus bocor dari komputer sudah mengalir ke bumi dengan ya sementara, kabel sementara seperti ini. Oke, itu aja cerita singkatku bagaimana mengatasi komputer maupun peralatan elektronik zaman now yang mungkin nyetrum. Mesin cuci, kulkas sama aja. Intinya solusi utamanya adalah panggil tukang listrik ya. Solusi utamanya. Sembari itu kita bisa bikin groundingan seperti ini ya. Untuk sementara ya. Ini bukan solusi sementahun. Ini hanya untuk sementara supaya kita aman nyaman menggunakan peralatan listrik supaya tidak kesetrum. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan salam ini teknologi komputer dan kelistrikan. Sampai jumpa di video seperti ini selanjutnya.